Hari ini, aku mau ngomongin sesuatu tentang film pertama Siska E. Judul filmnya Keramat Tunggak. Dan alasan aku mau ngomongin ini karena ketipu dan ngerasa kalau aku jadi korban clickbait. Awalnya, aku dengar tentang film pertama Siska E ini dari temanku. Dia bilang filmnya lumayan lah. Terus akhirnya aku coba cari dan aku nemuin ini. Film pertama Siska E ternyata film horor. Judulnya lumayan serem sih. Ada keramat-keramatnya. Terus, karena aku emang suka film horor, ya udah aku nonton. Dan akhirnya, aku nonton bareng temanku tadi. Karena dia ada filmnya. Dan ternyata, filmnya sampah. Bukan cuma filmnya kurang bagus, membosankan, ataupun jelek. Tapi ini benar-benar film sampah. Jadi ternyata, spoiler alert, ini bukan film horor. Genrenya sama sekali beda 1000%, dan satu-satunya elemen film horor yang ada di film ini cuma adegannya banyak dilakukan di malam hari. Udah itu aja nggak ada jumpscare, nggak ada hantu-hantuan, nggak ada cerita-cerita serem, kesurupan, nggak ada sama sekali. Karena ternyata ini bukan film horor, ini film dewasa. Maksudku ini film semi. Dan akhirnya semua masuk akal kenapa mereka pakai jasa Siska untuk ini film. Kalian aku anggap udah tahulah siapa Siska ini. Dan tim marketing film ini kayaknya sengaja melabeli ini film horor karena belakangan film horor emang lagi banyak peminatnya, biar kalian kepancing untuk nonton, clickbaitkan. Nah, untuk judul film ini sendiri, jangan berharap Keramat Tunggak itu nama tempat angker yang dulu ada korban pembunuhan di situ, bukan? Atau tempat kumpul sekte-sekte sesat penyembah Lucifer, bukan juga. Keramat Tunggak itu ternyata tempat lokalisasi di Jakarta, memang pernah ada bahkan dilegalkan sama pemerintah, pernah jadi tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Tapi udah tutup. Nah, Siska itu di filmnya meranin salah satu pekerja di lokalisasi Keramat Tunggak ini. Kita mulai masuk ke ceritanya ya. Jadi filmnya nyeritain perjalanan PSK Keramat Tunggak yang udah jenuh dengan kehidupannya, pengen tobat, tapi banyak banget halangannya. Dan seperti yang kalian lihat muka Siska E, mirip kayak muka kalian waktu dibangunin pagi-pagi pas hari Minggu, males banget mukanya. Padahal kita se-Indonesia tahulah ya, Siska E kan doyan yang kayak beginian. Tapi ya gitulah latar ceritanya, jadi ada PSK yang jenuh dengan pekerjaannya dan pengen tobat. Tapi dia kesulitan karena pada dasarnya si PSK ini seolah-olah terjebak dalam lingkungan lokalisasi Keramat Tunggak dan nggak bisa keluar. Dan konfliknya nggak cuma itu aja, Siska E terjebak toxic relationship sama pacarnya. Ini dia bentukannya, dia juga orang yang bikin Siska E terjebak di Keramat Tunggak dan diperparah lagi ibu Siska E juga lagi sakit. Ibu sakit apa? Gak dijelasin sakitnya sakit apaan, pokoknya parah lah, harus dioperasi. Gak cuma sampai di situ, Siskanya sendiri juga sakit. Nona Siska terkena sifilis akut. Nah, itu terkenanya karena infeksi. Dia sering kontak seksual, berganti-ganti pasangan gitu. Mata woi mata, lihat kemana mata kalian, fokus cerita. Tapi pada akhirnya datanglah mas-mas ini, dia adalah pahlawan di cerita ini, dia adalah orang yang nyelamatin Siska E, minjemin duit buat biaya operasi ibu Siska E, jagain Siska E waktu sakit, nyelamatin Siska E dari toxic relationship, bahkan nikahin Siska E. Nama si mas-mas ini, Irfan, memang perannya seolah-olah jadi semacam penyelamat, sosok hero buat Siska E, malaikat yang dikirim Tuhan. Tapi justru disinilah ceritanya mulai rada aneh dan maksa. Pertama, Irfan ini dia anak baik-baik dan dia bahkan nolak ajakan Siska E buat main sama Siska E. Bahkan ada scenes yang ngebutin kalau Irfan itu anak majelis. Tapi tempat pertemuan pertama Siska E dan Irfan itu di Keramat Tunggak, tempat kerja Siska E, tempat lokalisasi, jadi ada anak majelis datang ke tempat lokalisasi. Dan ini cerita yang maksa. Ada anak majelis datang ke lokalisasi cuma buat nemenin temannya main cewek, tapi dia sendiri nggak ikutan main cewek dan cuma nungguin temennya selesai sambil ngobrol sama pedagang kopi. Terus akhirnya ketemu seorang PSK, Siska E,
lalu jatuh cinta pada pandangan pertama. Bener-bener momen yang cuma mungkin bisa terjadi 1000 tahun sekali. Anak baik-baik datang ke lokalisasi bukan sebagai pelanggan, tapi cuma duduk-duduk ngobrol sama pedagang kopi. Latar ceritanya bener-bener dipaksa supaya ada scenes di mana akhirnya Siska Ryeob ketemu sama Irfan untuk pertama kalinya. Kedua, udah aku sebutin kalau Irfan akhirnya nikahin Siska Ryeob. Tapi untuk alasan yang gak jelas, Irfan, si anak majelis ini, tiba-tiba mau aja bantuin Siska Ryeob. Tiba-tiba mau aja ngerawat dan ngejagain Siska Ryeob pas sakit. Tiba-tiba mau aja nikahin Siska Ryeob. Terus tiba-tiba main tenis. Maksudku, ceritanya terlalu dipaksa. Ini orang tiba-tiba nikahin Siska Ryeob. Padahal Siska Ryeob sama sekali gak ngelakuin apapun yang berarti buat dia. Dan sepanjang film berjalan Siska Ryeob itu cuma ngerepotin si mas-mas ini, terus tiba-tiba aja nikah. Kalian, kalau nonton film pasti juga bakal mikir, ini lagi nonton film, atau lagi bangun kesiangan, semuanya serba buru-buru. Dan karena buru-buru semua kerasa datar, aku sebagai penonton sama sekali gak terikat secara emosi sama cerita dan konflik di dalamnya karena datar. Dan bikin ngantuk, tapi tentu saja karena ini film semi, ada banyak sekali adegan-adegan yang gak bikin ngantuk, malah bikin bangun. Maksudku, adegan kayak gini, 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 gini. Bahkan ada adegan ini, adegan yang pastinya terinspirasi dari film porno. Terlalu banyak, saking banyaknya, aku ngerasa kalau film ini fokusnya itu cuma bagian seminya aja. Bagian ceritanya ditampilkan secara datar dan terburu-buru, ya film semi emang kayak gitu semua kan. Film sampah lah, gak usahlah ditonton kalau gak mau jadi cowok sangohe. Sebelum selesai aku kasih tahu plot twist filmnya, jadi habis nikah, Siska Ryeob tobat, hamil, terus Irfan suaminya kecelakaan dan meninggal. Dah gitu aja, makasih udah nonton, dadah.